Sejumlah pejabat tinggi negara didesak mengundurkan diri menyusul polemik penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febrie Adriansyah. Desakan tersebut disampaikan pengamat politik sekaligus peneliti eksposit strategik Arif Susanto dalam diskusi yang diselenggarakan Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) di kantor Formapi, Jakarta Timur, Selasa, 14 Juli 2026. Adapun pejabat yang dimaksud yakni Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin. Menurut Arif, langkah tersebut diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas polemik yang terjadi di antara institusi penegak hukum. Kalau kayak gini terus apa yang bisa dilakukan? Nomor 1, ini seruan, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan segera bikin konferensi pers, ramai-ramai Anda berempat mengundurkan diri. Itu langkah paling awal, kata Arif. Arif mengaku sempat berharap pertemuan antara Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Senin, 13 Juli 2026, menghasilkan keputusan besar yang dapat meredakan polemik. Selain itu, ia mengkritik pernyataan yang menyebut Kejaksaan Agung sebagai kakak asuh Polri. Menurutnya, Kejaksaan dan Polri memiliki kedudukan yang sejajar dalam sistem peradilan pidana. Pak Kapolri, Kejaksaan Agung, itu mitra yang sejajar dengan Polri terutama dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, tuturnya. Jadi kalau Jaksa Agung dianggap sebagai kakak asuh bagi Kapolri, artinya Kapolri sedang menempatkan dirinya sebagai subordinat. Sejak kapan kepolisian menjadi subordinatnya Kejaksaan Agung dan sebaliknya? Lanjut Arif. Arif menilai pembenahan lembaga penegak hukum harus dimulai dari kepemimpinan yang bertanggung jawab dan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Sebelumnya, Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menggelar pertemuan di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 13 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan lembaga penegak hukum itu menegaskan hubungan Polri dan Kejaksaan tetap solid serta tidak ada persoalan di antara kedua institusi. Listio mengatakan Polri dan Kejaksaan sepakat memperkuat silaturahmi serta sinergi hingga kejajaran di tingkat daerah. Menurutnya, kekompakan kedua institusi diperlukan untuk mengawal berbagai program pemerintah agar berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang jelas saya pastikan di sini, apalagi kita hadirin bersama antara Bapak Jaksa Agung dan seluruh pejabat utama Adhiaksa. Saya didampingi Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri, tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi, kata Listio. Sementara itu, Burhanuddin menegaskan Kejaksaan akan terus bersinergi dengan Polri. Ia menyebut kedua lembaga memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga keamanan, memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas penegakan hukum.